Dasar dari peningkatan kapasitas ASN ini adalah pertama, dengan adanya perubahan paradigma dalam penanganan masalah-masalah kesehatan sosial khususnya yang secara klinis yang ada di sentra-sentra terpadu maupun di sentra. Dasarnya kenapa? Sekarang ini kan menjadi multi layanan. Nah, implikasi dari kebijakan multi layanan ini adalah salah satunya, pertama SDM-nya harus dipersiapkan. Yang kedua infrastruktur tentu. Yang ketiga anggarannya. Yang keempat bagaimana networking ini dikembangkan dengan stakeholder lainnya. Khusus dalam pengembangan SDM yang berkaitan dengan kapasitas yang ada di sentra-sentra dan sentra terpadu ini memang sangat strategis. Dulu spesifik sekali, misalnya dulu menangani hanya disabilitas, menangani lansia, menangani misalnya ODGJ. Tetapi sekarang dengan multi layanan ini di sentra-sentra itu harus SDM-nya memiliki kompetensi yang memadai. Nah, Poltekkes Bandung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Diklat Bangprop ini memiliki tugas untuk bagaimana SDM-SDM yang ada di sentra, bahkan sekarang dengan surat edaran atau dengan SK Menteri tentang balai juga dan termasuk Poltek juga nanti akan melaksanakan multi layanan, maka ini harus diberikan pengetahuan, keterampilan maupun kompetensi lainnya untuk mereka mampu melakukan pelayanan yang sifatnya klinis. Nah, sekarang kondisi pelatihan ini sudah pada gelombang ketiga dan insya Allah nanti praktikumnya mereka akan langsung di lokasi yang akan terjadi banyak masalah-masalah berkaitan dengan trauma, berkaitan dengan stres dan seterusnya, yaitu di Cianjur. Jadi saudara-saudara yang dapat pelatihan di 3 gelombang ini secara bertahap kita akan tempatkan di Cianjur membantu tim LDP dari Kementerian Sosial maupun dari stakeholder yang lainnya. Mudah-mudahan pelatihan dan keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki ini terus dikembangkan ke depannya untuk membantu klien baik yang itu sifatnya personal, keluarga maupun komunitas. Pada kesempatan ini, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diberikan mandat untuk melakukan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mencoba mensiasati bagaimana caranya meningkatkan kapasitas dari SDM ini dengan cara melakukan 3 pelatihan. Yang pertama ada pelatihan hipnoterapi, yang kedua ada pelatihan asesmen respon kasus, dan yang ketiga ada pelatihan trauma healing. Ini diberikan kepada seluruh SDM Kementerian Sosial Republik Indonesia, terutama adalah terhadap sentra-sentra awalnya. Tetapi bahwa karena setiap sentra ataupun juga UPT di Kementerian Sosial ini adalah memberikan multi layanan seperti balai-balai dan juga terutama juga Politeknik Kesejahteraan Sosial, ini mau nggak mau kita harus melakukan upgrade terhadap sumber daya manusia ini. Nah, pelaksanaannya sehingga tidak hanya sentra tapi seluruh komponen ASN di Kemensos. Nah, pelaksanaannya dimulai dari tanggal 8 November sampai tanggal nanti kita tutup tanggal 7 Desember. Nah, kegiatan ini terdiri dari 3 gelombang, di mana kegiatan hipnoterapi itu dilakukan selama 8 hari, asesmen respon kasus juga 8 hari, dan trauma healing dilakukan selama 6 hari. Bagaimana pelaksanaannya? Narasumbernya kami mengambil dari para praktisi. Di sini kita mengundang instruktur-instruktur. Yang pertama untuk instruktur hipnoterapi itu kita mengundang Bapak Adityo Herlambang. Yang kedua untuk respon kasus itu Pak Fadli, dan yang ketiga untuk trauma healing itu adalah Dr. Puryake. Mereka dengan tim tentunya ya, selama ini mendampingi para peserta untuk melakukan pelatihan ini. Sementara peserta semuanya selama 3 gelombang ini dari berbagai sentra dan balai-balai serta dari direktorat yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga jumlah peserta yang sudah dilatih berjumlah hampir kurang lebih 300 orang. Metodenya adalah yang pertama, metode pembelajarannya yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Yang kedua ada FGD-nya.
Dan yang ketiga ada simulasi-simulasi kelas, dan yang terakhir adalah praktek lapangan. Ini justru adalah core-nya ada di praktek lapangan, bagaimana para peserta untuk melakukan praktek di lapangan, karena memang sejatinya bahwa sebuah pelatihan itu akan berguna manakala itu dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk orang lain. Kalau untuk asesmen respon kasus, yang pertama itu dilakukan di PSBR tetangga kita, yang kedua adalah dilakukan di Wiataguna, dan yang ketiga dilakukan di Abioso. Rencananya seperti itu, jadi dilakukan di Abioso. Sementara kalau untuk trauma healing, PBL-nya dilakukan di di Desa Lembang, di mana untuk PBL untuk trauma healing kita mengundang pemuda dan anak-anak dan juga masyarakat secara keseluruhan, mungkin sekitar sebanyak 30 orang. Untuk hipnoterapi, PBL-nya memang tidak dilakukan di satu tempat, tetapi para peserta boleh melakukan praktek di sekitaran kampus, di sekitaran balai ini. Sehingga yang penting siapa yang mau diminta untuk kesediaannya untuk dijadikan berpraktek, ya itu bisa dilakukan seperti itu, atau sesama teman itu juga bisa dilakukan seperti itu. Mungkin mekanisme atau metode pembelajarannya. Ya, materi yang kita sampaikan di sini adalah kita terdiri dari metode, dari sharing pengalaman, juga kita melakukan tools atau alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pencarian informasi yang lebih akurat terkait dengan kasus yang sedang kita tangani. Yang dipelajari adalah bagaimana kita memperoleh informasi yang mendasar terkait dengan permasalahan atau penanganan masalah yang sedang kita lakukan terhadap kasus yang ada di masyarakat. Contohnya ketika kita misalnya melakukan respon kasus terhadap disabilitas di masyarakat, ya, contohnya adalah bebas pasung, di mana kita harus melihat sejarah awalnya dia mengalami kedisabilitasan, terus kemudian penanganan apa saja yang sudah dilakukan oleh keluarga ataupun instansi lain, istilahnya dia memanfaatkan sistem sumber apa saja sampai selama ini, kemudian hak-hak dasar apa saja yang sudah diperoleh, kemudian juga kita melihat dari lebih jauh lagi dengan secara komprehensif hal-hal apa yang bisa mendukung dia sampai pada pemulihan. Kita metodenya seminar, ya, maksudnya ada kelas belajar, terus kemudian ada sharing pendapat, kemudian juga ada praktek lapangan. Itu adalah metode yang kita gunakan supaya apa yang kita dapat sebagai teori itu bisa langsung terimplementasikan di lapangan. Praktek lapangan yang akan kita lakukan pada BASE 2 ini adalah kita memakai lokasi di Wiataguna, di mana nanti teman-teman akan kita fasilitasi untuk memiliki satu klien di mana mereka akan mengimplementasikan daripada tools yang kita sudah berikan di kelas. Contohnya seperti EcoMap, terus body mapping, kemudian juga ada mobilitas, kemudian historical, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita sampaikan di dalam kelas, mereka pergunakan tools tersebut besok di lapangan untuk bisa melihat permasalahan daripada yang dialami klien. Kita ada instrumen besok yang akan diisi juga di lapangan, tetapi lebih pada implementasi dari tadi yang saya bilang tools tadi. Jamnya itu kita akan pakai 8 jam, ya, dari pagi sampai sore.
Karena selain melakukan wawancara setengah hari, teman-teman juga diharapkan memberikan laporan langsung yang bisa dipresentasikan sebagai bahan untuk evaluasi juga daripada materi-materi yang sudah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya. Tujuan daripada pelatihan ini adalah kita memiliki SDM yang lebih siap pakai dalam melakukan penanganan respon kasus, sehingga antara masalah, kebutuhan, kemudian intervensi dan tindak lanjutnya itu bisa lebih tersinkronisasi, karena kita tidak hanya melakukan penanganannya itu kita harapkan lebih komprehensif ya, jadi dari awal sampai akhir sehingga permasalahan tersebut tidak terulang seperti itu. Untuk kesan-kesannya sangat mendalam karena yang pasti kita mendapatkan informasi bagaimana kita melakukan respon kasus, asesmen, terutama asesmen respon kasus, yaitu dari awal sampai dengan penyusunan rencana intervensi, bahkan sampai dengan intervensi dan rencana tindak lanjut. Yang utama bagi kami adalah ini merupakan ilmu yang baru, meskipun kami sudah melakukan, tetapi ini lebih detailnya ada di pelatihan ini. Jadi sangat berguna sekali bagi kami, terutama diri pribadi, dan nanti akan kami kembangkan di sentra kami. Kalau untuk pematerinya sangat oke, karena ramah dan istilahnya kerjasamanya bagus, cara penyampaian materinya juga bagus, dari tahap ke tahap dapat kita tangkap dan kita pahami secara mendalam. Untuk pemateri cukup handal Pak. Jadi cukup bagi kami cukup bisa diterima, kemudian mudah dicerna, kemudian kami pun dapat ilmu-ilmu yang lainnya untuk respon kasus ini, Pak. Saya sangat senang sekali. Saya dapat di sini saya jadi mendapat banyak pengalaman, banyak ilmu yang sebelumnya saya belum pernah tahu tentang respon kasus, Pak. Oh, pematerinya cukup profesional ya. Cukup profesional dan memang sangat baik. Baik, materi yang kami sampaikan itu adalah meliputi beberapa aspek terkait dengan trust building dan bagaimana cara membangun kedekatan, sampai juga bagaimana membaca karakteristik orang serta juga melihat orang tersebut berbohong atau tidak. Khususnya dalam konteks ini itu adalah untuk penanganan kasus, untuk melihat respon klien seperti apa, hasil asesmen yang didapatkan benar atau tidak. Ini bisa dilihat dari aspek-aspek tertentu sehingga bisa dikatakan asesmen itu berhasil atau tidak. Dan di dalamnya nanti ada penanganan kasus dengan menggunakan hipnosis ataupun hipnoterapi, yang dimana di dalamnya terapi psikososial yang diterapkan menggunakan media hipnosis untuk penanganan trauma, mengubah perilaku dan juga melakukan pengubahan perilaku untuk wirausaha ataupun penanganan kemiskinan. Baik, materi yang kami sampaikan ini meliputi 2 materi yang dilaksanakan 63 jamlat. Yang materi pertama itu terkait dengan fundamental hipnoterapi dan materi yang kedua itu terkait dengan advanced hipnoterapi. Materi pertama, fundamental hipnoterapi, ini meliputi terkait dengan bagaimana membangun trust building, sehingga klien di dalam kelas ini diminta untuk mencoba membangun trust building dengan teknik-teknik tertentu, seperti mulai dari wawancaranya, melihat ekspresi wajah, body language, termasuk juga melakukan mirroring serta juga pacing dan leading. Sehingga klien ini bisa kita akses untuk asesmen, walaupun pertanyaan-pertanyaan ini krusial dan mendasar ataupun mendalam bagi klien itu sendiri. Yang dicontohkan seperti kita akan menanyakan ataupun melakukan asesmen terkait pelecehan seksual. Ketika kita salah momennya, salah waktunya, dan kita tidak bisa melihat indikator tersebut, nanti ini kita akan gagal. Nah, di pelajaran fundamental itu kita pelajari.
Untuk di materi kedua, Advance Hipnoterapi, pekerja sosial ataupun peserta mempelajari teknik-teknik terapeutik seperti gestalt, seperti regression terapi, path terapi, dan juga teknik-teknik lainnya yang ditujukan untuk menangani kasus-kasus tertentu seperti trauma, fobia, dan juga mungkin bisa digunakan untuk terkait dengan kewirausahaan ataupun masalah kemiskinan. Di pelatihan ini, goalsnya adalah peserta mampu melakukan hipnosis dan hipnoterapi untuk penanganan kasus, khususnya adalah penanganan kasus yang berhubungan dengan psikologi, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, KDRT, dan juga permasalahan perundungan serta lainnya yang berhubungan dengan kondisi psikologi klien itu sendiri. Tadi kita pertama ya memang memulai itu yang agak sulit ya, bangun kontak awal gitu. Jadi kadang-kadang lawan bicara itu agak minder gitu, atau kitanya bisa jadi minder gitu. Tapi ketika kita udah dapat sentuhan pertama tadi, masuk berikutnya udah gampang gitu. Itu sih kalau menurut saya untuk bangun trust. Nah, kalau yang memang yang agak berat itu ya perkenalan dengan klien yang pertamanya, karena kita belum membangun trust, jadi banyak yang nggak percaya seperti itu. Pertama kali sebelum saya mengikuti pelatihan hipnoterapi, yaitu yang saya pahami adalah pemahaman yang salah. Hipnosis itu adalah tidur, seperti itu. Akan tetapi setelah mengikuti pelatihan hipnoterapi ini sampai di hari keempat ini, baru saya memahami ternyata untuk pelatihan hipnoterapi itu membutuhkan suatu ilmu. Ada tahapan-tahapannya mulai dari pre-induction sampai post-hipnotik. Kalau untuk kegiatan secara keseluruhan, pertama dari sisi narasumber, untuk narasumber Pak Adityo Herlambang itu menyampaikan materi itu secara sederhana, simple, dan sangat mudah dipahami. Padahal untuk hipnoterapi itu materinya sangat berbobot. Akan tetapi dari keahlian dari narasumber mampu memberikan materi terkait dengan hipnoterapi dari yang sulit menjadi sangat mudah dipahami. Ya, kebetulan saya berprofesi sebagai perawat. Manfaat saya sebagai perawat yaitu saya bisa memberikan sugesti ketenangan, kebahagiaan, jangan khawatir, jangan panik, jangan gelisah. Ataupun ketika kita melakukan tindakan yang memang harus membutuhkan nyeri, kita bisa mengurangi tingkat nyerinya dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak. Pesannya terhadap pelatihan ini mungkin kedepannya nanti pelatihan ini akan harapan kita sebagai peserta ada pelatihan-pelatihan yang berikutnya lagi, karena saya rasa untuk pelatihan hipnoterapi ini tidak bisa start hanya sekali saja, tapi memang kita harus aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya, ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kita nantinya, seperti itu. Harapannya juga ini ada kelanjutannya untuk tahap berikutnya agar kita lebih advance lagi dalam pelatihan hipnoterapi dan dapat diterapkan ke masyarakat atau di lingkungan pekerjaan. Jadi di kelas trauma healing ini para peserta belajar tentang definisi trauma itu apa, penyebabnya apa, dampaknya apa saja, dan seberapa itu mengerikan, seberapa itu parah. Mulai dari apa yang terjadi pada otak, perubahan otak yang terjadi, perubahan hormon yang terjadi, sampai ke perubahan kepribadian, sifat-sifat yang berubah, dan berbagai gangguan yang lainnya. Itu di awal-awal para peserta disegarkan tentang itu. Kemudian setelah itu belajar tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk menterapi, untuk memulihkan.
Kemudian peserta belajar berbagai macam pendekatan, mulai dari hal-hal yang praktis sederhana, berbagai macam teknik relaksasi, relaksasi otot, relaksasi nafas, relaksasi sentuh, kemudian relaksasi kesehatan. Mereka belajar berbagai macam tekniknya. Tapi nggak hanya belajar di ruangan, kemudian mereka mempraktekannya. Mereka diajak ke lapangan, kemudian mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama 3 hari. Jadi kemudian mereka mempraktekannya, tapi nggak hanya mempraktekannya. Mereka mendapatkan tugas mengajari yang ditemui itu untuk bisa melakukan juga. Sehingga mereka tidak hanya sekedar sebagai peserta yang bisa menguasai, tapi sebagai pengajar. Kenapa? Karena dengan menjadi pengajar mereka mau nggak mau harus lebih menguasai lagi, itu tujuannya. Jadi kemudian mereka mengajari masyarakat yang menjadi subyeknya untuk bisa melakukannya. Saya itu kembali lagi ke tempat pelatihan, kemudian debriefing. Mereka berefleksi, mengevaluasi hal baik apa yang sudah dilakukan, hal apa yang perlu dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi, hal apa lagi yang perlu ditambah, atau hal apa lagi yang perlu dilakukan dengan cara yang berbeda. Mereka belajar dalam itu, mengevaluasi, melakukan debriefing, kemudian mereka melanjutkan lagi belajar hal yang lainnya, belajar tentang bagaimana untuk menterapi diri sendiri, karena mereka pun juga punya kemungkinan mengalami trauma yang namanya secondary trauma. Trauma yang dialami karena mendengarkan kisah-kisah traumatis. Sehingga kemudian mereka belajar juga bagaimana caranya merawat diri mereka sendiri. Supaya ketika mereka mendampingi korban, entah itu bencana alam, entah itu kekerasan seksual, atau penelantaran, mereka sendiri tidak mengalami secondary trauma. Karena kalau mengalami secondary trauma, mereka di rumah menjadi pemarah, di kantor menjadi orang yang nyebelin, karena trauma yang mereka dengarkan dari korban-korbannya. Sehingga di bagian akhir mereka belajar tentang bagaimana merawat diri dengan cara art terapi yang dengan menggunakan media seni. Terapi sendiri adalah salah satu teknik dalam terapi psikologi yang menggunakan media-media seni untuk pemulihan. Media seni yang digunakan ini adalah media seni 2 dimensi, 2,5 dimensi, dan 3 dimensi. Seperti contohnya gambar, lukis, kolase, bisa juga jahit. Lalu untuk yang 3 dimensi itu memahat, mematung, ataupun bisa menggunakan clay dan jenis-jenis seni lainnya yang serupa. Media seni yang digunakan tadi adalah media seni yang bisa dinikmati secara visual dan diproduksi menggunakan motorik halus atau taktil. Tujuan dari art terapi itu sendiri adalah sebagai P3K awal kesehatan mental, sehingga ketika menggunakan teknik ini, dampingan atau klien tidak merasa terintimidasi karena ketika melakukannya mereka menikmati aktivitas ini dan tanpa mereka sadari ternyata ada pemulihan di sana. Kemudian teknik ini juga sangat bagus untuk teman-teman yang belum bersedia menceritakan apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi. Ketika kita melakukan teknik ini secara rutin,
pelan-pelan akan ada komunikasi batin dalam diri mereka, dan harapannya, goalnya dari rutin melakukan aktivitas terapi ini, mereka sampai pada berani untuk bersuara dan menceritakan tentang apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan mereka. Mantul, mantap sekali ya, karena kita udah lama banget nggak ikut kegiatan, nggak pernah ada pelatihan, terus dengan banyaknya tugas-tugas yang mulai multi layanan dan lain-lain, itu sangat perlu banget ada pelatihan seperti ini, dan pelatihannya juga sangat sangat bisa diterapkan, implementatif banget. Terus metodenya juga nggak membosankan, menyenangkan buat kita semua. Kita bukan hanya dapat ilmu, tapi kita juga ngerasa lebih fresh, lebih enak, lebih enjoy ngikuti pelatihannya. Dan khususnya untuk saya sebagai peserta, ya ini banyak ilmu baru yang didapat gitu kan ya, terkait dengan trauma healing ini, mulai dari ya konsep dari terjadinya trauma ya, bagaimana terjadinya trauma awal mulanya, kemudian juga dampaknya ya, terutama dikaitkan dengan fungsi otak di fungsi otak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita juga belajar terkait dengan stabilisasinya orang kena stres, orang kena trauma. Nah, untuk tahap awal itu bagaimana kita cara menanganinya, ini diajarkan alhamdulillah, mulai dari terapi-terapi terkait dengan yang disebut meta ya, dengan pernapasan gitu ya. Kemudian juga ada diajarkan juga terkait dengan relaksasi otot ya, kalau istilahnya PMR ya, jadi progressive muscular relaxation ya. Jadi alhamdulillah ini didapat juga, termasuk juga hari ini atau kemarin kita dapat terkait dengan terapi sentuh ya, terapi. Nah, ini saya kira beberapa teknik untuk stabilisasi ini sangat bermanfaat bagi kami ya sebagai peserta dalam memahami terkait dengan penanganan trauma healing, khususnya untuk konteks kebencanaan. Ya, sangat senang ya, apalagi kita sering menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Nah, dengan ilmu yang baru saja kita terima, itu luar biasa bisa kita terapkan untuk pemulihan ya bagi korban-korban atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di sekitar kita yang kita tangani. Ya, materinya menurut saya sangat luar biasa. Selain karena materi juga bagus, juga para narasumber menyajikannya juga dengan metode dewasa ya. Jadi kita tidak belajar melulu, tetapi banyak praktek, sehingga apa yang kita dapatkan langsung dipraktekkan. Itu juga untuk mengukur kemampuan kita memahami apa yang diberikan oleh para narasumber kepada kita, untuk kemudian kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.